Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi Nasib Akhtar dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara ke-11 yang berjudul Middleware Laravel dan Dashboard Pengguna. Pada acara 11 ini kita membuat fungsi untuk memisahkan antara hmm, tampilan dari website Laravel ini ketika telah melakukan login dan sebelum melakukan login. Pada acara kali ini kita memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah memahami middleware di Laravel. Middleware ini sendiri merupakan seperti fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan autentikasi sebelum uh, masuk ke dalam controller, sehingga dapat digunakan untuk melakukan pembeda atau membedakan antara interface yang digunakan oleh pengguna dan juga interface yang digunakan oleh pengguna yang telah login dan interface yang digunakan oleh pengguna yang belum login. Nah, yang kedua ini adalah mengatur akses user terhadap halaman web. Sesuai dengan middleware tadi, ketika user yang telah login, dia akan mempunyai fungsi-fungsi yang lebih banyak pada halaman website. Dia dapat melakukan uh, penambahan data, editing data, dan lain sebagainya. Ketika dia belum login, dia uh, tidak bisa melakukan fungsi-fungsi tadi dan juga tidak bisa melihat dashboard seperti itu. Kalau kita melakukan pembuatan dashboard pengguna dengan menampilkan resume data, jadi dashboard ini nanti akan berisikan data-data total data dari data point line, dan juga data polygon yang telah dibuat pada database Laravel. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan itu merupakan data-data dari database yang divisualisasikan dalam bentuk tabel menggunakan tabel.plot seperti itu. Lalu langkah yang pertama adalah kita melakukan pembuatan uh, public index public. Public index ini, indeks publik ini didapatkan dari index.plot, di mana terdapat pembeda di sini. Kita tidak dapat menemukan fungsi-fungsi. Nah, indeks publik ini digunakan untuk menampilkan tampilan peta yang kepada pengguna yang belum login. Jadi nantinya pengguna yang belum login dia akan uh, menampilkan indeks publik ini. Jadi di sini terdapat GeoJSON point, GeoJSON polyline, dan juga GeoJSON polygon. Di mana di sini tidak terdapat modal, di sini dilakukan penghapusan fungsi-fungsi digitasi dan lain sebagainya yang tidak diperlukan pada pengguna yang belum login atau user yang belum login. Lalu selanjutnya nah ini kan penghapusan fungsi pada indeks publik. Kita melakukan penghapusan fungsi-fungsi. Kalau kita ke map controller, nah pada map controller ini kita mengubah fungsi tabelnya ini ke dalam return view-nya ini ke dalam indeks publik, di mana di sini ditambahkan auth check. Nah, if auth check return view-nya indeks, ketika tidak, dia akan dikembalikan ke indeks publik. Jadi nanti tampilannya itu akan berbeda seperti itu. Lalu selanjutnya kita nah, pada template build ini kita menambahkan library yang diperlukan. Lalu kita menambahkan auth check di sini, di mana auth check ini digunakan melakukan checking rute pada dashboard. Di sini rute ke dashboard, ini rute ke logout, dan juga rute ke login seperti itu. Lalu selanjutnya kita
Lakukan konfigurasi konfigurasi dashboard Dogblade. Nah, pada dashboard Dogblade ini kita mempunyai kontainer. Di dalam kontainer ini, nah jadi dashboard Dogblade ini digunakan untuk mengatur visualisasi data, visualisasi dashboard pada web Laravel. Di sini terdapat kontainer yang di dalamnya terdapat data berupa data, lalu di sini terdapat card body, di sini terdapat total point, total polylines, dan juga total polygons dengan penggunaan warna-warna yang berbeda, lalu dengan menggunakan visualisasi simbol yang berbeda. Lalu di sini terdapat keterangan mengenai Anda login sebagai yang diambil dari auth username dengan email seperti itu. Jadi dia nanti akan menampilkan email dan username pengguna yang telah login seperti itu. Lalu selanjutnya kita navigation blade, kita ke navigation. Nah, pada navigation blade ini kita melakukan di sini ada fungsi-fungsi dashboard, root ke dashboard, terus ada ke index. Situ di sini menggunakan auth username, lalu terdapat seperti itu. Nah, di sini terdapat autentikasi untuk logout dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita melakukan pembuatan dashboard controller menggunakan terminal ini. Lalu kita ke dashboard controller, di sini terdapat fungsi. Di sini mengambil dispoint, dispolyline, sampai dispolygon, di mana dia akan melakukan kalkulasi data pada keseluruhan database yang nanti akan ditampilkan pada dashboard. Retensinya pada dashboard seperti itu. Lalu kita melakukan pembuatan, nah di sini terdapat root untuk middleware, di mana menggunakan auth. Di sini terdapat root get dashboard controller. Di sini middleware yang menggunakan auth dan verified untuk melakukan verifikasi login dan tidak login. Di sini menggunakan nama dashboard seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke halaman beta, di mana pada halaman beta ini merupakan halaman beta yang telah login. Kita coba logout dulu ya. Nah, halaman yang beta yang logout ini dia tidak mempunyai fungsi untuk digitize, dia tidak mempunyai fungsi untuk melakukan edit data dan lain sebagainya, ataupun delete data. Lalu dia tidak mempunyai tampilan dashboard, jadi dia tidak bisa ke dalam dashboard, dia hanya mempunyai fungsi untuk melakukan pengamatan data. Ketika kita melakukan login menggunakan eh, seeder yang sudah terdaftar pada menggunakan email dan password yang sudah terdaftar pada seeder, kita dapat melakukan login pada Laravel. Nah, login ini akan masuk ke dalam tampilan dashboard Laravel. Nah, pada dashboard ini tadi yang diatur pada dashboard controller dan juga dashboard blade, di mana total point, total polyline, dan juga total polygon pada database ini ditampilkan dalam dashboard untuk mengetahui informasi secara singkat dan cepat. Lalu selanjutnya kita di sini terdapat pengembalian untuk login sebagai user dengan email. Dia menunjukkan emailnya user@gmail.com. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita dapat mengakses halaman map. Nah, pada halaman map ini kita mempunyai fungsi-fungsi tambahan, di mana di sini terdapat edit data, delete data, terdapat fungsi digitize, dan juga di sini terdapat halaman untuk pergi ke dashboard seperti itu. Lalu selanjutnya kita mengamati tabel. Pada tabel ini terdapat nah, di sini terdapat fungsi-fungsi tabel yang menampilkan nomor, nama, description, koordinat, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Coba kita dashboard lagi. Nah, jadi total datanya ini sesuai dengan tampilan yang ada pada peta. Di sini terdapat 2 poin, pada peta juga terdapat 2 poin, seperti itu. Eh, Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.